Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mulaikan ibadah perayaan Tahun Baru Imlek ini dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat Tahun Baru Imlek 2572. 首先，我先向大家恭贺新春蒙恩。愿主的恩典、慈爱和平安与我们同在。Amin. Mari kita memuji Allah dan memuliakan Dia yang memiliki serta berkuasa atas dunia ini dengan menyatakan dan mengakui bahwa ini dunia Allah. Ini dunia Allah, hai mari dengarlah, segenap alam naikkan puji, bintang ikut nyanyi. Ini dunia Allah, mohon bunga laut dan langit nyatakan kuasanya. Ini dunia Allah, burung pun berkicau, pagi cerah bunga indah tunjukkan kuasanya. Ini dunia Allah, kasih-Nya merata, rumput-rumput menyatakan Allah Maha Ada. Ini dunia Allah, ingatkanlah daku, meskipun dosa menggoda, namun Dia telah menang. Ini dunia Allah, ku tak perlu susah, Allah Raja segenap alam, pujilah namanya. Hari ini itus kita membacakan dengan bertangkapan. Bersorak-soraklah, hai orang-orang yang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gembus 10 tali. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita tahu bahwa kehidupan kita tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, mohon kiranya Tuhan mengampuni dosa dan salah kita. Mari kita masing-masing berdoa secara pribadi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, karena sungguh Engkau mengasihi kami.
sehingga Engkau mengutus putra-Mu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melaksanakan karya keselamatan yang besar, rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, yang seringkali melakukan hal-hal yang tidak taat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kiranya Tuhan terus bekerja dalam hidup kami sehingga kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita juga mendengarkan petunjuk hidup baru yang akan membimbing hidup kita di hari-hari yang di depan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Dalam dunia ini ada 3 musuh yang kita hadapi. Yang pertama adalah diri kita sendiri, dunia dan iblis. Dunia ini semakin jahat. Bahkan karena pandemi COVID saat ini menjadikan hidup kita sulit dan seolah-olah kita tidak harus memikirkan dan mempedulikan orang lain. Namun sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus mampu menjadi berkat di dalam masa sulit kita. Karena dunia ini dapat kita kalahkan dengan kasih dan kebaikan. Marilah kita menyanyikan pujian 3 musuh sebagai wujud kasih dan kebaikan. Tiga musuh yang aku sendiri, selalu tak taat Tuhan, hanya ingat diri. Aku ingin serta Dia, tapi ku tak sanggup. Si aku yang ku benci, halangi kehendaknya. Ku ada 3 musuh, ialah dia si setan. Selalu menggoda aku meninggalkan Tuhan. Dengan iman yang lemah selalu bimbang aku. Si setan yang ku benci, halangi jalananku. Ku ada 3 musuh, ialah dunia ini. Beraneka ragamnya mempersanakanku, tak dapat layani dia, melainkan
musuhku, Tuhan menjaga daku. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaknya semua orang yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mendoakan beberapa pokok doa kita. Yang pertama, kita berdoa untuk pertumbuhan iman dan pergumulan jemaat GKT Belimbing. Dan yang kedua, kita berdoa untuk para pelayan Tuhan dan juga tim multimedia yang selalu menolong kita untuk merekam di setiap minggunya. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Kita juga yang terakhir ini ya, kita berdoa untuk pemerintah dalam menangani COVID-19. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena pimpinan-Mu hari ini kembali kami boleh bersama-sama beribadah, meskipun harus lewat online. Tetapi kami bersyukur karena ya Tuhan, dengan teknologi yang ada ini, kami boleh bersama-sama beribadah lewat online. Kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa pokok doa, yaitu kami menyerahkan pertumbuhan iman jemaat GKT Belimbing. Di masa pandemi ini, kami menyerahkan dan kami harus beribadah dengan online. Kiranya kami boleh tetap semangat dan kami boleh memelihara iman percaya kita, mengikuti ibadah, mendengarkan dan membaca firman Tuhan serta berdoa. Di dalam pergumulan hidup di masa yang sulit ini, Tuhan tolong kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan beberapa saudara kami yang lemah tubuh. Tuhan kuatkan. Tuhan memberkati pekerjaan kami. Cukupkan segala kebutuhan kami. 我们将主基督怜悯的会堂的圣供，仆人们和这四种供，我们交托在你万人的手中，祝福他们的奉献，给他们力量、聪明智慧，来侍奉主，领到会众仰望主，坚固会众的信心。Kami juga menyerahkan, ya Tuhan, anggota multimedia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beri kesehatan dan semangat untuk melayani Tuhan hingga ibadah online dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami juga menyerahkan pemerintah dalam menangani COVID-19. Vaksinasi yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan oleh masyarakat agar pandemi ini cepat berlalu, ekonomi pulih kembali dan hidup masyarakat dapat normal kembali.
Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan mendengarkan vokal grup mempersembahkan pujiannya. Kami persilakan. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita masih dalam suasana perayaan Tahun Baru Imlek. Karena itu saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Memasuki tahun yang baru, mari kita terus berdoa dan berusaha agar tahun ini lebih baik dari tahun lalu.
Semoga Tuhan menolong bangsa Indonesia agar melalui vaksin dan prokes 3M, penularan virus corona dapat teratasi. Hari ini saya ingin mengajak jemaat merenungkan firman Tuhan dengan tema berbagi kebaikan. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan uraiannya, kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk beribadah sampai saat ini. Sebentar ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami dan memberikan kami pencerahan. Dan hamba-Mu yang terbatas ini dimampukan untuk menjelaskan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini. Yang pertama diambil dari Kitab Titus pasal 3 ayat 8. Kitab Titus pasal 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan tertulis. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Yang kedua, kita membaca dari kitab Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan tertulis. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu sempat viral di Facebook, uang seorang nenek dari Malaysia senilai 300.000 ringgit atau setara 1 miliar rupiah hilang. Hilang bukan karena dicuri orang, tetapi rusak dimakan rayap. Nenek ini menyimpan 23 bundalan ringgit Malaysia di dalam kaleng-kaleng susu bekas, di mana setiap bundalan berjumlah sekitar 15.000 hingga 20.000 ringgit. Di layar TV atau HP saudara-saudara, kita bisa melihat begitu banyak uang nenek ini rusak dimakan rayap. Kita tidak tahu mengapa nenek ini tidak menyimpan uangnya di bank. Mungkin dia pernah trauma dengan bank, atau mungkin dia adalah seorang yang hidupnya sangat tertutup, sehingga tidak merasa aman bila tidak menyimpan seluruh uangnya dekat dirinya. Tapi saya menduga, meski uang nenek ini banyak, hidupnya sesungguhnya sangat-sangat hemat, sehingga ia terus simpan dan simpan uangnya, sampai akhirnya satu hari dimakan rayap. Betapa sia-sia segala jeripaya nenek ini. Hal ini berbeda dengan Ana Paula, seorang gadis Meksiko berusia 16 tahun yang berparas cantik dan berambut indah. Ana Paula dari keluarga miskin. Satu hari ketika melihat kakeknya terinfeksi COVID-19 dan membutuhkan tambahan oksigen, ia mengiklankan rambutnya yang indah melalui media sosial dan menjualnya sedikit di atas 100 euro. Namun perjuangan Paula belum berakhir, karena uangnya tidak cukup untuk membeli dispenser oksigen yang dapat beroperasi lebih dari 24 jam. Biayanya 2 kali lipat. Betapa mulia dan baik hati Paula. Jemaat Tuhan terkasih, dari dua kisah di atas
memperlihatkan satu kontras. Nenek dari Malaysia ini dengan uang yang banyak, tapi ia simpen untuk dirinya dan akhirnya dimakan rakyat. Sedangkan gadis Meksiko ini yang hanya mempunyai satu mahkota yang berharga, yaitu rambutnya, ia korbankan demi membantu pengobatan kakeknya. Siapa yang lebih berbahagia? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35, Rasul Paulus mengutip ucapan Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam banyak suratnya, Paulus mendesak jemaat Tuhan untuk berbuat baik. Misalnya di dalam Titus pasal 3 ayat 8, ia menulis kepada jemaat Tuhan di Pulau Kreta yang saat itu sedang digembalakan oleh Titus. Paulus menulis demikian, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Kita perhatikan kalimat ini, mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Mengapa Paulus mendesak jemaat Tuhan di Pulau Kreta yang sudah percaya kepada Allah harus berusaha mengerjakan kebaikan? Apakah dengan berbuat baik mereka bisa memperoleh keselamatan? Tidak. Keselamatan adalah anugerah Tuhan atau pemberian Allah yang cuma-cuma. Kalau begitu, kenapa perbuatan baik? Yang pertama, perbuatan baik menyaksikan karya Kristus dalam hati orang percaya. Orang percaya yang hatinya sudah diubahkan oleh Kristus, hatinya akan menjadi baik. Dan dari hati yang baik itu akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik. Sedangkan manusia yang hatinya belum diubahkan oleh Kristus, hatinya dikuasai oleh daging, oleh keserakaan, dan ia tidak mungkin melakukan kebaikan. Keadaan seperti ini diperlihatkan oleh penduduk di Pulau Kreta. Saudara-saudara, sejarah mencatat bahwa penduduk Pulau Kreta dikenal kasar dan tidak bisa dipercaya. Terdapat banyak pemabuk, penipu, pencuri, dan seterusnya. Dan sering terjadi perkelahian dan saling dendam. Bahkan ada ucapan seorang nabi di Pulau Kreta yang tidak enak didengar. Dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Paulus mendesak jemaat Tuhan di Pulau Kreta untuk menjauhi gaya hidup seperti yang dilakukan oleh penduduk di Pulau Kreta yang tidak baik itu. Dan sebaliknya, mereka harus sungguh-sungguh berusaha mengerjakan kebaikan. Nah, dengan demikian, penduduk di Pulau Kreta dapat melihat satu perbedaan kualitas hidup antara orang-orang percaya di Pulau Kreta dengan penduduk yang belum percaya. Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita banyak yang mengenal seorang tokoh internasional yang bernama Nelson Mandela. Nelson Mandela pernah dipenjara selama 27 tahun dan amat menderita. Pada tahun 1994, ia terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan. Ia pernah menerima 250 penghargaan internasional, termasuk hadiah Nobel. Dan Nelson Mandela juga dijuluki sebagai bapak bangsa Afrika Selatan. Ini orang yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, pada suatu hari Presiden Nelson Mandela bersama beberapa pengawalnya pergi ke sebuah restoran untuk makan. Sementara mereka duduk, saudara,
dan waktu itu restoran agak sepi. Maka Mandela melihat seorang laki-laki duduk di pojok restoran itu, dan dia meminta pengawalnya untuk memanggil laki-laki kulit putih itu untuk duduk di samping dia. Satu hal yang aneh terjadi. Ketika laki-laki kulit putih itu duduk di sebelah Presiden Nelson Mandela, tangannya gemeteran, lalu keringat mengucur di sekujur tubuhnya, khususnya di keningnya, di mukanya, penuh dengan keringat. Lalu pengawal Nelson Mandela bertanya kepada pria ini, "Apakah Bapak sakit? Apakah Bapak perlu ke rumah sakit?" Tapi Nelson Mandela kemudian menjawab demikian, "Dia tidak sakit. Keringat yang mengucur dan tangan yang gemetar itu bukan karena dia sakit. Dialah sipir yang dulu menyiksa aku ketika aku di penjara di ruang isolasi. Pernah ketika aku haus dan meminta minum air darinya, dia malah mengencingi kepalaku. Jadi dia sedemikian gemetar karena dia takut aku akan membalas apa yang dia pernah perbuat terhadap aku. Tapi aku tidak akan membalasnya. Dendam bukan sifatku. Dendam tidak akan dapat membangun negara. Tetapi memaafkan selalu menjadi jalan menuju kebangkitan satu bangsa. Satu kalimat lagi yang sangat penting yang diucapkan oleh Nelson Mandela. Kita tidak pernah tahu nasib seseorang. Selalulah berbuat baik kepada siapapun. Bapak Ibu sekalian, kalimat ini penting. Kita tidak pernah tahu nasib seseorang. Selalulah berbuat baik kepada siapapun. Pengampunan yang diberikan Mandela kepada pria kulit putih ini yang pernah menyiksanya menunjukkan Mandela ini adalah seorang anak Tuhan yang baik hati. Ia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan walaupun ia mampu melakukannya. Sebagai anak Tuhan, Mandela meyakini dendam, kebencian, dan tindakan kekerasan tidak dapat memulihkan masyarakat Afrika Selatan yang pada saat itu sedang terkoyak-koyak oleh politik apartheid atau politik perbedaan warna kulit. Hanya dengan saling memaafkan dan mengampuni, masyarakat Afrika bisa dipulihkan. Hari ini banyak orang Kristen yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Tapi ketika ia disakiti oleh orang keluarga, atau oleh teman, atau oleh orang gereja, maka ia akan mendendam seumur hidup, dan dia tidak bersedia memaafkan, apalagi mengampuni orang tersebut. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan kita perlu waspada. Walau kita mengaku sudah percaya Tuhan, jika hati kita penuh dendam dan kebencian, jangan-jangan kita belum lahir baru dan hati kita belum diubahkan oleh Kristus. Kenapa? Karena hati yang baik akan melahirkan pengampunan, akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Berikutnya kita akan memikirkan kenapa Paulus mendesak jemaat untuk melakukan kebaikan. Yang kedua adalah kesempatan berbagi kebaikan tidak selalu ada. Di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10, di situ tertulis demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di dalam Alkitab ada 3 kata waktu yang dipakai. Yang pertama adalah aeon. Aeon itu adalah waktu yang lama sekali, waktu yang tanpa batas atau waktu yang kekal. Yang kedua, kronos. Kronos adalah waktu yang berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun. Kronos adalah siklus waktu yang terus berulang. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dan tahun lepas tahun. Inilah kronos. Dan yang ketiga, kairos. Kairos itu adalah kesempatan atau momentum yang muncul dalam siklus waktu. Kalau kairos itu sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Orang Yunani melukiskan kairos seperti dewa yang namanya Kairos, di mana dewa ini di depan rambutnya panjang, lebat, tapi di belakang tidak ada rambut sama sekali. Maksudnya ada demikian, ketika kesempatan itu datang, kita harus cepat-cepat menangkapnya. Kalau dia sudah lewat, kita tidak bisa menangkapnya lagi, karena belakangnya tidak ada rambut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca kisah tokoh-tokoh yang berhasil, umumnya mereka adalah orang yang bisa melihat peluang, melihat momentum, dan bisa memaksimalkan momentum itu menjadi satu kesuksesan. Alkitab mengatakan, jika ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Dan lagi kemudian dia katakan lagi, saudara-saudara, karena itu janganlah jemu-jemu berbuat baik. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain, jangan menjadi lelah, jangan menjadi bosan, tidak boleh patah semangat. Kenapa? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, saya suka sekali membaca kisah 2 tokoh yang terkenal. Yang pertama Alexander Fleming, dan kedua Winston Churchill. Satu kali dikisahkan ada sebuah keluarga kaya asal Inggris membawa anak-anak mereka berlibur ke desa. Tuan rumah menyerahkan rumahnya selama 1 minggu kepada mereka. Maka anak-anak berenang dengan gembira di kolam, saudara. Tapi suatu waktu salah seorang anak mulai tenggelam, dan anak yang lain mulai berteriak minta tolong. Lalu saudara-saudara sekalian, ada putra tukang kebun segera melompat masuk ke dalam kolam dan menolong anak yang hampir tenggelam itu. Orang tua dari anak yang nyaris tenggelam itu kemudian menanyakan kepada tukang kebun itu apa yang mereka dapat lakukan sebagai tanda terima kasih kepada pahlawan kecil itu. Tukang kebun itu berkata, anak saya ingin menjadi dokter. Keluarga kaya itu segera menangkap momentum itu, menangkap kairos itu, dan menyatakan bersedia membiayai anak tukang kebun tersebut. Lama setelah itu, anak yang hampir tenggelam itu menjadi Perdana Menteri Inggris. Ia adalah Winston Churchill. Diceritakan satu hari Churchill sakit radang paru-paru yang serius. Raja Inggris sangat prihatin dengan kondisi Perdana Menterinya, sehingga ia meminta Churchill untuk berobat kepada seorang dokter yang terkenal pada waktu itu, bernama Dr. Alexander Fleming, dokter yang menemukan penicillin. Setelah Churchill
diobati oleh Alexander Fleming, maka ia sembuh. Sebelum meninggalkan Fleming, Churchill berkata kepadanya, jarang sekali seseorang diselamatkan 2 kali oleh orang yang sama. Maksudnya apa? Dr. Alexander Fleming sebetulnya adalah anak tukang kebun yang pernah melompat ke kolam untuk menyelamatkan Winston Churchill yang hampir tenggelam pada waktu itu. Setelah disekolahkan oleh ayah Winston Churchill, Alexander Fleming menjadi dokter ahli yang kemudian hari menemukan penisilin. Dan ketika Churchill sakit radang paru-paru yang parah, Fleming juga yang menyembuhkan Churchill. Bapak Ibu sekalian, bila ayah Churchill masih hidup pada waktu itu dan menyaksikan bagaimana anaknya diselamatkan oleh Fleming untuk kedua kalinya, maka ia akan mengaminkan apa yang ditulis Paulus. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Menuai dalam hal apa, saudara? Saudaraku yang terkasih, bukan saja anaknya diselamatkan, tapi kemudian ayah Churchill juga melihat bagaimana obat penisilin yang ditemukan oleh Fleming ini kemudian menjadi berkat bagi jutaan manusia yang pada waktu itu terinfeksi oleh bakteri. Dan hanya penisilin ini yang bisa menyembuhkan orang-orang itu. Benarlah apa yang kata Paulus, apabila sudah datangnya, kita akan menuai. Saudara-saudara, jikalau ada kesempatan, jikalau ada kairos di dalam hidupmu, di mana Anda harus berbagi kebaikan, jangan melewatkannya. Dan sekarang yang terakhir, kita ingin memikirkan, adakah tindakan berbagi kebaikan yang mempunyai nilai yang kekal? Bapak Ibu sekalian, berbagi kebaikan yang mempunyai nilai yang kekal adalah memberitakan kabar baik. Ini adalah poin yang ketiga. Pada masa pandemi, kematian terasa begitu dekat dengan setiap orang. Tidak seorang pun yang bisa memastikan kalau ia tidak akan mati kalau terinfeksi virus corona, atau kalau ia terinfeksi virus corona pasti akan sembuh. Tidak ada seorang pun yang bisa menjaminnya. Mungkin jemaat tahu bapak anak yang ada di layar TV atau HP saudara-saudara, yaitu Dr. Tri Harjo Sailan dengan saudara almarhum Eldo Sailan. Saya kenal mereka berdua dekat sekali, saudara. Di awal pandemi, Dr. Tri Harjo pernah datang ke gereja kami untuk memberikan tips bagaimana menghadapi virus corona. Tapi ketika dia terinfeksi virus corona, dia sendiri meninggal. Demikian juga dengan saudara almarhum Eldo. Sebelum dia terinfeksi, dia rajin sekali melayani. Bahkan beberapa kali dia menemani penginjil David untuk memainkan alat musik di dalam ibadah GKA Gloria. Namun ketika dia terinfeksi, ia juga meninggal dunia. Saudara-saudara, ini adalah karangan bunga duka cita yang dikirim oleh gereja kami. Kami sungguh merasa kehilangan sekali. Saudara, seringkali menjadi satu kegelisahan dalam hati saya. Jika seorang meninggal dan ia belum percaya kepada Tuhan Yesus, kemanakah jiwanya akan pergi? Satu malam ada seorang jemaat Gloria yang saya kenal baik menelpon saya. Sambil bicara, ia menangis terisak-isak karena mamanya baru meninggal kena COVID. Papanya, adiknya juga kena COVID. Sedangkan pada waktu itu ia ada di luar negeri melanjutkan sekolah. Saudara-saudara,
yang membuat dia menyesal adalah pada waktu bulan Desember 2019. Waktu itu dia pulang ke Indonesia untuk berlibur. Mamanya berulang kali memberitahukan dia kepingin dibaptis, saudara. Tapi karena jemaat kita ini sibuk mempersiapkan materi pelajarannya, ia kurang memperhatikan perkataan mamanya. Lalu kemudian ia kembali ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Nah, sekitar pertengahan tahun 2020, ia mendapat berita mamanya kena COVID dan meninggal dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan suara yang terisak-isak, saudara, suara yang serak-serak, dia bertanya, Pak William, apakah seorang yang belum dibaptis bisa masuk surga? Saya menjawab, saudaraku, baptisan itu penting karena satu kesaksian di hadapan jemaat yang sudah menerima Kristus Yesus. Tapi baptisan itu tidak menyelamatkan, karena yang menyelamatkan adalah imannya kepada Tuhan Yesus. Setiap kali saya lihat mamamu beribadah dengan serius sekali. Ketika dia mengiklarkan pengakuan iman rasuli, dia juga melakukannya dengan sangat serius sekali. Maka saya percaya ketika hati seorang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhannya, dia pasti diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa pandemi ini Anda harus memastikan pasangan Anda, papa mama, kakek nenek, dan anak-anak sudah menerima Kristus Yesus. Kabarkan Injil, karena berita Injil adalah satu-satunya cara Allah untuk selamatkan orang berdosa. Ketika seorang yang kita bagikan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, dan kalau dia betul-betul menerima berita ini, maka dia mempunyai jaminan untuk masuk surga. Saudara-saudara, ketika seorang yang meninggal lalu jiwanya masuk surga, saya mengatakan ini adalah buah kebaikan yang bernilai kekal. Maka ada seorang pendeta yang bernama Stephen Lawson. Dia mengatakan, sukacita terbesar dalam hidup ini adalah mengenal Yesus Kristus. Sukacita terbesar kedua dalam hidup ini adalah memperkenalkan Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya ketika kita memberitakan Injil, lalu orang bertemu dengan Kristus secara pribadi dalam hidupnya, dia menerima Kristus sebagai juru selamat, itu adalah momen yang paling membahagiakan di dalam hidup dia. Kita ingat cerita tentang perempuan Samaria, kita ingat cerita Sakyus dan yang lain-lain, saudara. Waktu mereka menerima Kristus, mereka merasa kebahagiaan yang luar biasa sekali. Dan lagi ketika kita dengan sungguh-sungguh, saudara, berbagi kebaikan dengan menceritakan kebaikan tentang Yesus Kristus, dan orang itu menerima Kristus, itu juga menjadi satu sukacita besar bagi kita. Semoga Tuhan selalu mengingatkan kita untuk berbagi kebaikan. Di dalam hal pertama, yaitu bagaimana saudara dengan kebaikan hati melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah menyakitimu, sehingga orang yang pernah menyakiti hatimu ketika menerima pengampunan itu, dia juga bisa merasakan kelegaan di dalam hidupnya. Dan yang kedua, saudara, selama Anda masih punya kesempatan, setiap kali diberi kesempatan untuk berbagi kebaikan, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kabarkanlah Injil, karena itu kebaikan yang tertinggi nilainya. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, ingatkan kami apa yang sudah kami dengar pada pagi ini, bahwa hidup kami ini sudah diubahkan oleh Engkau. Hati kami sudah diubahkan Engkau. Dulu hati kami dipenuhi dengan hawa nafsu, dengan si aku yang lama. Tetapi sejak Kristus bertakhta dalam hati kami menjadi baik. Dan hati yang baik itu mengalir pengampunan, mengalir segala yang baik. Ya Tuhan, melalui hati yang baik ini juga kami selalu membuka diri untuk menolong siapapun yang di dalam kebutuhan, apa itu di dalam doa, di dalam materi, dan selanjutnya. Dan biarlah kami selalu ingat pesan Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, karena Injil adalah satu-satunya cara Tuhan menyelamatkan manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami, demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita boleh menyisikannya di rumah atau kita transfer lewat BCA, rekening dari gereja kita. Mari kita menyanyi nyanyian dikenal sebagai orang Kristen. Satu dalam roh, satu dalam Tuhan. Kita satu dalam roh, satu dalam Tuhan. Dan bersyukur semua akan dijadikan baru. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain kenal kita anaknya. Kita kerja bersama, kerja bagi Tuhan. Kita kerja bersama, kerja bagi Tuhan. Menolong jiwa orang yang masih dalam gelap. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain kenal kita anaknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh datang kepada Tuhan hari ini dan boleh menyisikan berkat Tuhan untuk kami persembahkan kembali untuk Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, terimalah dengan senang hati. Dan kami juga menyerahkan majelis yang mengelola uang ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati agar persembahan kami sungguh bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membacakan Katekismus Heidelberg minggu yang ke-7, kelepasan manusia. Apakah semua manusia diselamatkan melalui Kristus sama seperti kita juga semuanya terseret karena Adam? Tidak. Yang diselamatkan hanyalah mereka yang karena iman yang benar terhisap dalam Kristus dan menerima segala berkat-Nya. Apakah iman yang benar itu? Iman yang benar bukan hanya pengetahuan dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang Allah nyatakan dalam firman-Nya adalah benar, tapi juga adalah kepercayaan yang teguh yang ditanamkan oleh Roh Kudus dalam diri saya melalui Injil. Dan bahwa hanya karena kasih karunia-Nya, belaka kita mendapatkannya melalui Kristus. Bukan hanya orang lain, tapi saya juga telah memperoleh pengampunan dosa, telah didamaikan dengan Allah selamanya, dan telah dikaruniakan keselamatan. Jadi, apakah yang harus dipercayai seorang Kristen? Segala sesuatu yang Allah janjikan kepada kita di dalam Injil. Injil itu diringkas bagi kita dalam pasal-pasal iman Kristen. Kita suatu pengakuan iman yang tanpa ragu dijaminkan di seluruh dunia. Apakah pasal-pasal itu? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Sebentar kita akan mendengarkan warta. Warta sepekan ini, yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta William Lim yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian syukur Imlek hari ini, dan seluruh pelayan ibadah yang telah bertugas dalam ibadah hari ini.
kebaktian syukur Imlek dalam rangka memperingati tahun baru Imlek, maka diadakan kebaktian syukur dalam ibadah hari ini, Minggu tanggal 14 Februari 2021 dengan tema Berbagi Kebaikan oleh Pendeta William Lim dan liturgos Simon Wibowo dan pemusik Bapak Ivan Setiawan. Dan nanti sore ada juga ibadah Imlek jam 4:30. Ya, kita bisa membuka online, mungkin yang hari ini tidak bisa mengikutinya. Jemaat yang mau memberi persembahan dapat menyerahkan dalam bentuk amplop tertutup melalui hamba Tuhan atau majelis, atau mentransfer ke rekening gereja BCA nomor sekian atas nama Ibu Feni Husada dengan kode angka di belakang 01 kolekte seperti contoh di atas 10.000 1 dan seterusnya ya, yang kode kedua, ketiga dan yang kelima. Saudara bisa menyimpangnya. Persembahan misi untuk mendukung pelayanan Rumah Sakit Bethesda di Serukam, Kalimantan Barat pada bulan Januari tahun 2001 terkumpul sebesar 700.000. Terima kasih atas partisipasi segenap jemaat. Persembahan untuk mendukung pelayanan Sekolah Kristen Aletheia atau SKA pada bulan Januari 2001 terkumpul sebesar Rp535.000. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang rindu untuk mengikuti baptisan atau CD atau atestasi pada bulan Juni 2001 dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas katekisasi kepada Pendeta Antonius selambatnya 20 Februari 2021. Syarat minimal sudah mengikuti ibadah di GKT Blimbing selama 6 bulan. Penerimaan mahasiswa baru STT Aletheia, Tuhan Yesus memiliki rencana untuk melibatkan kita bekerja di ladangnya. STT Aletheia adalah salah satu tempat untuk pembentukan bagi Anda yang dipanggil untuk berkarya di ladang Tuhan. Pendaftaran gelombang yang pertama tanggal 1 sampai 19 Februari. Gelombang yang kedua 12 Maret. Ya, gelombang ketiga 16 April dan gelombang keempat 21 dan gelombang yang terakhir 11 Juni terakhirnya ya, 5 sampai 11 Juni. Penerimaan mahasiswa baru STT Aletheia, Prodi 1 Sarjana Teologia, Musik, Magister Teologia. Untuk info lebih lanjut silakan menghubungi nomor HP yang tertera. Nah, ini kita bisa melihat beberapa persembahan yang ditayangkan. Demikian warta, mari kita akhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan nyanyian doksologi, berkat akan disampaikan oleh Pendeta Antonius. Mari sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan,
Kita mau bertekad menjadi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan bagi sesama kita, sehingga melalui perbuatan-perbuatan baik kita, nama Tuhan dipermuliakan dan kita dapat menyaksikan Kristus Sang Juru Selamat. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, senantiasa menaungi, menyertai, dan menopang kehidupan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.